أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita kembali berada di Masjid An-Nur dalam kuliah subuh. Kali ini kuliah ke-41, kajian surat Al-Baqarah ayat 35 dengan judul Larangan Mendekati Pohon Keabadian. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan membuka ayat. Bapak dan Ibu bisa sama-sama membuka Al-Quran, baik mushaf maupun Al-Quran digital. Surat Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami telah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah, anta engkau, wa zawjuka, dan pasanganmu, al jannata, di sorga, wa kula, dan dipersilakan kalian berdua untuk memakan, minha, di sorga, rogadan, makanan yang lezat, puas, dan melimpah, haitsu syi'tuma, sesuka kamu berdua. Ini dipersilahkan untuk menikmati makanan yang tersedia sesukamu. Wala taqroba, dan janganlah kamu mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Nah, di ayat lain disebut pohon ini dengan pohon khuldi, pohon keabadian. Tapi ini tipuan, tidak ada pohon khuldi sebetulnya. Ini hanya tipuan, rekayasa iblis. Fatakuna, maka jika kamu mendekati pohon ini, kamu berdua akan menjadi bagian dari orang yang berbuat aniaya. Begitulah makna harfiah ayat. Kita akan memasuki tafsirannya. Nah, hadirin, berdasarkan ayat ini kita bisa merumuskan siapa saja sih saat itu penghuni surga saat itu. Inilah petanya. Nah, ini ahlul jannah itu warga surga. Siapa saja? Nabi Adam, dan Allah sudah menciptakannya. Pasangannya Ibu Hawa, iblis, setan, dengan konsep apabila iblis dianggap satu dengan setan, ya tetap satu. Tapi kalau iblis dengan setan dua eksistensi, dihitung dua. Dan siapa lagi? Tentu saja para malaikat. Inilah penduduk surga saat itu. Jadi iblis masih mendapat kehormatan berada di surga. Nah, ini kesimpulan dari ayat tadi. Apakah nanti selanjutnya ahlul jannah seperti ini? Tidak. Iblis dan setan tidak berada di surga, di tempat lain. Baik. Hadirin, nah, jadi berdasarkan ayat tadi, perjalanan manusia, perjalanan ayahanda manusia, Nabi Adam, dimulai dalam kehidupan yang enak, nikmat, al-jannah. Inilah pangkal kehidupannya. Jadi berada di surga pangkalnya. Tapi
Nabi Adam dilukiskan pada itu tergoda oleh setan, yaitu melanggar larangan tadi, jangan mendekati pohon keabadian, malah ini mencoba mendekat. Jadi kehidupan gambaran tentang perjuangan manusia itu dimulai dari kehidupan yang nikmat, lalu tergoda ini oleh setan, dan akhirnya hubut itu kalau arti hubut itu turun ke bumi dengan asumsi surga di atas, bumi di bawah. Hubut itu meluncur ke tempat yang rendah, ke bumi. Itu hubut. Ya, apa tuh hubut? Hubut itu meluncur ke tempat yang rendah, ke bumi. Lalu setelah berada di bumi, Nabi Adam mendapatkan petunjuk. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam mendapatkan kalimat. Kalimat itu adalah firman, kalam, ucapan. Maksudnya mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu ini berfungsi sebagai guidance, sebagai petunjuk, arahan. Tuh. Lalu dipegang, dilaksanakan, diikuti. Jadi hidup dengan berpedoman pada wahyu. Hidup dengan berpedoman pada ajaran. Hidup dengan berpedoman pada agama yang berasal dari Allah. Kalimat fataba alaihi, nanti di ayat itu yang insya Allah untuk bulan depan, Allah menerima tobat Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam bertugas sebagai khalifah. Khalifah itu bertanggung jawab mengelola bumi. Nah, seperti ini sudah dikuliahkan. Pada diri manusia itu ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi kehambaan. Yang tugasnya sujud, ruku kepada Allah. Yang kedua, fungsi kekhalifahan. Memiliki tanggung jawab, ikut ngurus, ikut mengelola, ikut menata bumi dan langit. Bumi ini. Termasuk langit. Langit itu ruang-ruang angkasa, ruang kosmologi. Untuk apa perjuangannya? Supaya kembali. Lihat nanti ada panah. Nah, supaya kembali ke surga. Kembali ke surga itu berarti mendapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. 3, dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat Allah, dan akhirnya mendapat kembali kenikmatan. Inilah siklusnya. Kita Bani Adam, manusia keturunan Adam. Kita tidak ikut hubut, memang kita sudah lahir di bumi. Kita warga bumi. Karena itu kita tidak ikut hubut, tapi itu adalah Adam, leluhur kita. Kita tinggal hidup dengan kalimatin, dengan ajaran Allah, dengan agama Allah. Kalimatin ini yang paling pokok apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nah, itu ajaran dasar semua nabi yang jumlah 25, nabi dan rasul yang disebut nama dalam Al-Quran, yang tidak disebut. Jumlah rasul itu 313, jumlah nabi 120.000, mengajarkan ajaran yang sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini syahadat ke-1. Kalau ungkapan dalam bahasa Arab, nih, seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim itu akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahima rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Ibrahim rasulullah. Terus saja yang diganti rasulnya saja. Sampailah kepada Rasulullah yang terakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bagaimana yang beriman kepada Nabi Isa? Tinggal diisi saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Nah, itu kalimat. Nah, lalu lakukan 2 tugas. Kehambaan dengan sholat, dengan sujud, dengan ruku. Kekhalifahan, bertanggung jawab. Minimal ketika butuh makan, tidak minta. Kerja.
Itu minimal. Kerja, usaha, ikut memakmurkan bumi, ikut memperbaiki kehidupan kita. Itu fungsi kewajiban itu. Jadi intinya kewajiban itu memang ada yang memahami negara, tapi intinya bertanggung jawab untuk ikut memakmurkan bumi, memperbaiki kehidupan. Nah, kita ini sekarang sedang berusaha menjadi khalifah. Saya berbagi, mengingatkan, menyadarkan semua kita, termasuk saya sendiri, supaya jadi pribadi yang baik. Tujuannya biar panahnya kembali ke atas. Itu kira-kira tafsir saya pada ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita ketika berada di bumi ini disebut al-hayatud dunya, kehidupan yang dekat. Ad-dunya itu artinya dekat, atau kehidupan yang Al-Quran berarti asyhadah, yang bisa dilihat, disaksikan. Kalau itu kehidupannya empiris, bahasa lainnya. Kehidupan ini bersifat kehidupan yang konkret, asyhadah itu. Nah, ini ad-dunya, dekat, empiris, dapat disaksikan, bersifat kebendaan. Bisa dilihat, diamati, diobservasi. Ini namanya al-hayatud dunya. Nah, nanti untuk kembali ke surga harus melewati pintu. Pintu yang akan kita hadapi di depan kita al-maut, kematian. Jadi kalau ingin ke surga, ya harus lewat pintu. Tidak ada cara lain. Nggak bisa lompat, nggak bisa cari alternatif, nggak bisa. Harus siap menghadapi al-maut, kematian. Siapa yang mengatakan bahwa maut itu mati? Allah dalam diskusi. Yabna Adama, al-mautu babun, wa kullu nasi dahilu. Wahai anak Adam, manusia, kematian adalah pintu. Setiap orang antri lewat pintu ini. Nah, gitu. Jadi balik ke surga. Nah, nanti setelah kita meninggal, kita berada di al-barzah. Arba'ah itu alam transisi. Sebetulnya tujuan akhirnya akhirat, tapi belum. Maka al-barzah itu disebut alam kubur, bukan kuburan. Kalau kuburan itu hanya fisiknya, hanya tubuhnya. Cukup banyak orang meninggal tidak ditemukan kuburannya. Seperti beberapa insiden pesawat yang jatuh, itu kan orang meninggal lalu tidak ditemukan jenazahnya, tidak ada kuburan. Apakah tidak ke alam kubur? Ke alam kubur. Karena alam kubur berbeda dengan kuburan. Disebut al-barzah. Al-barzah itu alam transisi. Tujuannya bukan di barzah, tujuannya akhirat, tapi harus melewati dulu alam transisi. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu berada di alam kubur atau berada di al-barzah, alam transisi. Lalu dia akan menunggu saat kiamat terjadi dan akhirnya berada di akhirat. Nah, saat di akhirat ada persimpangan, apakah kembali ke tempat asal al-jannah atau ke tempat lain yang berada rendah, jauh, penuh penderitaan. Gitu gambarannya. Jadi kembali ke surga itu harus melewati prosedur dari jalur. Inilah jalurnya. Dari mana nih? Dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lengkapnya. Mari kita lanjut. Nah, kalau gitu kematian itu apa maknanya? Tadi salah satunya pintu untuk kembali ke surga. Jadi kalau orang tidak mau mati ya, suka tidak suka, senang-senang, pasti mati. Mendingan hadapi. Coba tindakan yang rasional apa? Takut mati, tidak mau membahas mati, tidak mempersiapkan, keliru. Takut mati itu siapkan. Ikut aturan, ikut sistem. Itu paling rasional. Sekarang untuk kembali ke surga, melewati kematian, saya lukiskan kematian itu apa saja. Ada 6 dimensi, 6 hal. Yang pertama, ruh berpisah dari tubuh. Ini ilmu kedokteran menyebut.
perpisahan ruh dari tubuh. Ruh keluar dari tubuh. Sekarang ruh berada pada tubuh kita. Sejak kapan ruh berada pada tubuh kita? Sejak Allah meniupkan. Kapan Allah meniupkannya? Ketika kita berada dalam rahim ibu kita, ketika embrio, janin, usia 16 minggu, 4 bulan. Allah tiupkan ruh. Lalu pada saat itu, Allah tulis berapa lama nih ruh nempel pada tubuh, hanya Allah yang tahu. Itu disebut dengan kontrak. Kontrak ini bisa diperpanjang? Bisa. Asal mohon sama Allah. Makanya diizinkan berdoa untuk panjang umur. Kalau Allah mengabulkan, kontrak diperpanjang. Nah, umur kita sekarang itu jangan-jangan sudah perpanjangan kontrak kesekian kali. Tidak tahu, nanti aja di akhirat kita tahu. Oh, ternyata kamu tuh dicatatnya hanya 20 tahun. Tapi sekarang sudah 64. Tapi, tidak bisa terus-menerus diperpanjang. Akhirnya akan jatuh tempo. Jatuh tempo itu namanya ajal. Ila ajalim musamma. Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan oleh kita. Gitu. Nah. Boleh kita mohon? Boleh. Ada doanya. Allahumma tawil umri wa sahhi jasadi. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan tubuhku. Gimana Allah mengabulkan? Ya Allah mengabulkan kalau memang kita memohon dan pola hidup kita sehat. Jadi hidup kita berada dalam genggaman Allah, tidak semuanya kita ketahui, tidak semuanya bisa diprediksi. Karena itu tidak ada pilihan kecuali kita hidup dengan mengikuti kalimatin tadi, dengan mengikuti ajaran Allah. Begitu kira-kira. Nah, kontrak nih mau diperpanjang terus, mohon saja, tapi nanti harus sadar akan jatuh tempo. Jadi ajal itu, tapi Bapak kalau kontrak bisnis jangan, waduh, kapan ini pinjaman saya ajalnya? Jangan, orang memahami ajal sudah konotasinya kematian. Wawasan saja. Dalam bahasa Al-Quran, ajal itu artinya jatuh tempo. Tapi kalau untuk bisnis, jangan ajal. Dikiranya kita tahu kapan mati. Baik. Yang kedua, nah tadi sudah digambarkan pintu kematian yang menghubungkan dunia dengan akhirat. Karena kita ingin kembali ke akhirat, ya harus lewat pintu. Dan tidak ada alternatif tadi, sudah diuraikan. Yang ketiga, itu kembali kepada Allah. Kan ayatnya inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepadanya rajiun, kembali. Nah, kembali kepada Allah tuh mati. Itu ayatnya kan. Rajiun, kembali kepada Allah tuh mati. Mati itu kembali kepada Allah. Apakah diterima atau tidak? Tergantung. Apakah ada iman, ada amal soleh, ada kesucian hati, ada karya, atau kosong melompong. Yang keempat, ini akan diminta pertanggungjawaban. Karena selama kita ruh berada pada tubuh kita, memang ruh bukan punya kita tidak tahu substansi ruh, hakikat ruh, kita hanya bisa menggunakan, kita punya hak guna, hanya bisa memakai, hanya kita bisa memanfaatkan. Jadi kita bisa 3 dalam bahasa hukum, hak guna, hak pakai, hak memanfaatkan. Tapi akan diminta pertanggungjawaban. Digunakan untuk apa? Disalurkan untuk apa? Hidup ini. Dan begitu kira-kira. Yang keempat dan kelima, nah ini kebutuhan. Loh, kok jadi kebutuhan? Gimana cerita bahwa mati kebutuhan? Pak, pertama, dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan, tidak bisa memberikan keadilan, tidak bisa memberikan rasa nyaman, nggak bisa. Sering semu, sering keliru, sering. Contoh, orang baik dianggap jahat, penjahat dipuji-puji jadi pejuang, pecundang, curang, manipulasi, bohong
didukung. Itu kan paradigma yang terbalik. Jadi orang berbuat baik, berbuat jujur, tidak dihargai, tidak diapresiasi. Yang berbuat curang dihargai, dijunjung tinggi. Dunia setinggi-tingginya dihormati, kehidupan akhirat direndahkan, dihinakan. Ini terbalik. Kapan manusia mendapatkan keadilan? Kapan manusia mendapatkan penghargaan? Kapan usaha manusia dihargai dengan objektif? Akhirat. Sampai di sini butuh nggak? Butuh dong. Apakah di dunia, kalau gitu di dunia nggak usah berjuang? Ya, itu pandangan Murji'ah. Murji'ah itu yang tidak mau berjuang di dunia. Lah kalau gitu diem aja, terserah Tuhan. Agama juga tidak perlu kalau Murji'ah. Apakah kita perlu? Belum tentu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Belum tentu yang menyembah berhala masuk neraka. Dibuat relatif begitu, tidak jelas. Itu Murji'ah. Nggak begitu hidup. Ada aturan, ada prinsip, ada perjuangan. Itu. Jadi kesimpulannya, meninggal, mati, wafat, kebutuhan. Untuk apa? Singkatnya, untuk pengembangan diri, untuk meraih apresiasi, untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Saya ingin mengutip sebuah hadis, saya sebut intinya dalam bahasa Indonesia. Seorang yang waktu di dunia, hidupnya hanya mencari kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Akhirnya berhasil. Di dunia dia jadi petinggi, jadi pejabat, dari penguasa, dengan fasilitas yang cukup, mewah di atas rata-rata rakyatnya. Rakyatnya antri, ini serba mewah, serba tersedia, bisa poya-poya, sedemikian rupa. Meninggal. Saat meninggal, boro-boro masuk dalam kubur, sedang antri menuju pintu saja, sudah berat. Padahal ini belum matinya, tapi pintunya sudah dibuka. Menuju pintu itu namanya sakar. Sakar itu mabok. Sakar itu mau itu tidak sadar karena tahu dia akan mati. Pintu sudah dibuka. Jadi kita pintu dibuka, ini orang sudah digiring oleh mereka, belum meninggal, ini masih koma. Sudah berat. Kenapa berat? Karena kesadaran rohaniannya sudah berfungsi, kebutuhan terhadap materi sudah menurun. Sudah tidak membutuhkan. Sudah tidak perlu koalisi, sudah tidak perlu nyogok, sudah tidak perlu bansos untuk mendapatkan suara-suara kebohongan, sudah nggak perlu. Ini berat. Saat mati, luar biasa. Sakit, berat, terhadap, tersiksa. Lalu malaikat nanya, kamu kan dulu petinggi, kamu pejabat, ingat gak kenikmatan? Saya lupa semuanya. Apa yang kamu rasakan? Al-Quran menyebutkannya, halaka anni sultania. Kekuasaanku hilang, kekuasaanku lenyap. Sekarang aku dalam penderitaan yang sangat berat. Di alam kubur sudah sedemikian. Kasihan sebetulnya saya kepada para pejabat yang korup itu. Makanya kita ingatkan. Kasihan kepada pejabat yang menghalalkan segala itu, kasihan banget. Jadi gitu. Jadi dia boro-boro. Itu Al-Quran yang menyebutkannya. Halaka anni sultania. Surat Al-Ma'arij. Saya membaca tafsir ayat itu. Masya Allah. Kok akhirat diabaikan sama sekali. Nah. Tapi kebalikannya. Ada orang yang ada orang yang ikhlas, tapi hidupnya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan. Dia bertahan, tetap sabar, tetap kokoh, dia bertahan. Padahal penuh penderitaan. Semua kebutuhannya kurang, tidak terpenuhi. Rumah ngontrak seumur-umur, bayar listrik mahal, air mahal, makanan mahal. Jadi dia makan seadanya, makan sedapatnya dengan penuh penderitaan. Tapi dia bertahan, tetap
dia sholat, tetap beriman, tetap tidak mau melaturkan diri, mengambil yang haram, tidak mau. Dia semampunya berusaha. Begitu di alam kubur meninggal, ada ayatnya. Khafidatur rafi'ah. Khafidah itu merendahkan yang tinggi. Di dunia tinggi. Pejabat negara dengan protokoler, dengan fasilitas. Tapi begitu di alam kubur, khafidah rendah. Itu surat Al-Qiyamah baca. Tapi rafi'ah boleh jadi wong cilik, kecil, ina, papa, tak bermakna di dunia. Tapi di alam kubur tinggi. Nah, oleh malaikat tanya, yuk kita ajak jalan-jalan ke surga. Saya nggak pantas ahli surga. Saya orang kecil, saya orang miskin. Kamu masih ingat gak hidupmu yang susah ini? Enggak. Karena sekarang kamu mendapatkan nikmat. Ayo kita jajak. Dia merasa saya orang kecil, saya orang miskin. Diajak oleh malaikat itu. Baru diperkenalkan ke gerbang surga, tidak mau terus. Saya di sini saja. Ini sudah mewah buat saya. Kita sudah cukup kenikmatan. Kamu belum sampai. Kamu bukan di sini. Ini baru gerbangnya. Kamu dapat luas. Tidak mau, sudah cukup saya. Jadi karena dia orang miskin, mendapatkan kemewahan yang luar biasa, tidak kata malaikat, bukan di sini tempatmu. Ini baru gerbangnya, itu masih ada yang lebih rahmat, bukan di sini. Ayo kita masuk ke dalam. Begitulah gambaran dalam hadis betapa ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah diperoleh oleh orang-orang yang jujur meskipun orang itu hina apa di dunia. Gitu. Karena itu terakhir akhirat itu al-hayawan, kehidupan sempurna. Gitu. Hadirin, kita akan akhiri. Nah, setan menggoda Adam dan Hawa di surga. Ini disebut surat Toha ayat 120 ayat 122. Saya untuk mempertanggungjawabkan kenapa disebut pohon keabadian, karena ada ayat. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa, lalu membisikkan ilaihi kepada Adam asyaitonu, setan. Kalau disusun, maka setan membisikkan sesuatu kepada Adam. Qala, setan berkata, ya Adamu, hai Adam, hal adulluka, apakah engkau mau aku tunjukkan ala syajaratul khuldi, kepada pohon keabadian. Al-khuldi itu abadi. Jadi kalau Anda mencicipi pohon ini, Anda akan hidup kekal di tempat ini. Wa mulkin la yabla, dan Anda akan berada dalam kerajaan yang tidak pernah akan musnah, yaitu surga yang abadi. Fakala minha, lalu keduanya Adam dan Hawa memetik lalu memakan dari buah khuldi itu. Fabadat lahuma sau'atuhuma, tiba-tiba pakaian keduanya lepas. Waktu piko yasifan ilmi wal, lalu dia berusaha menutupi auratnya yang terbuka dengan dedaunan yang diambil dari pohon khuldi tadi. Wa aso Adam rabbah, saat itu Adam telah berbuat dosa terhadap Robnya. Fagowa, lalu menjadi terpeleset. Sumajtabahu, kemudian Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul saat di bumi. Itu fataba alaihi, lalu Allah mengampuni dosanya. Wahada, dan Allah memberikan petunjuk. Nah, kita juga berusaha tadi dengan ayat ini, karena kita tidak ikut di surga, tidak ikut turun, kita sudah lahir di bumi, maka kita itu ikuti aturan Allah, jangan melanggar, berusaha untuk bertaubat, berusaha untuk mengikuti petunjuk. Mudah-mudahan ujungnya sama dengan Nabi Adam. Fataba alaihi wahada, Allah menerima tobat kita dan Allah senantiasa membimbing kita. Ini harapannya. Ini jadi acara gimana? Surat Al-Baqarah ayat 35 tadi ditafsirkan oleh surat Toha ayat 120 sampai 122.
Iblis itu siapa? Nah, sekarang kita akan sedikit waktu untuk menjelaskan iblis. Tapi saya menggunakannya lewat pendekatan ilmu linguistik, ilmu bahasa. Nah, kita tayangkan dulu semua. Iblis ini akar katanya ba, lam, sin. 3 huruf. Ba, lam, sin. Nah, susunannya dibagi 3. Susunan yang pertama ba, lam, sin. Susunan yang kedua la, ba, sin. Susunan yang ketiga sin, la, lam, ba. Itu susunannya. Karena huruf dalam Al-Quran itu hanya 3 yang pokok. Nanti kalau dapat sisipan awalan paling banyak jadi 6. Ini teori linguistiknya. Nah, jadi iblis itu akan berusaha membuat manusia menyimpang. Setelah menyimpang, jadi menyesal, sedih, hajen. Karena gitu, tidak usah tergoda. Nanti bisa sedih, bisa menyesal seumur-umur. Allah mengatakan setan musuh, iblis musuh. Dia sedang menipu, ujungnya bisa sedih, menyesal, hajen. Yang kedua, iblis itu akan berusaha membuat kita ragu. Namanya talbis, ragu. Ini benar atau salah, agama mana? Sekarang saya dengan Pak Dali kemarin, rupanya Pak Dali menemukan gambar ya dari mana. Ya. Saya sedang bercerita pada pertemuan yang lalu di sini, mengoreksi proposal disertasi mahasiswa yang menggambarkan pendidikan yang terbuka. Ternyata pendidikan yang terbuka itu pendidikan yang eksklusif, itu inklusif, semua agama ditampung. Tapi ternyata itu strategi untuk menangkan agama tertentu. Targetnya Muslim. Kemasannya terbuka. Saya menemukan di Malang, tapi proposal mahasiswa itu penelitiannya bukan di Malang, di salah satu kota di Jawa Barat, sekitar Pangandaran. Nah, ternyata targetnya talbis, bingung, ragu, sampai kesimpulan, semua agama baik, semua agama sama, semua agama itu jalan, agama itu metode, agama itu cara, mau pakai moda transportasi lah, mau pakai pesawat, mau naik kereta, atau mau jalan kaki, naik kendaraan pribadi, yang penting sampai ke tujuan. Misalnya saya di Ciputat, di Pamulang, tujuannya ingin ke Surabaya, ya banyak pilihan moda transportasi, mau pilih Islam, mau pilih Katolik, mau pilih Protestan, mau pilih Hindu, mau pilih Buddha, apa, itu seperti memilih moda transportasi. Nah, pangkalnya talbis. Nah, itu pekerjaan iblis. Tapi ujung-ujungnya salaba, lenyap, supaya iman lenyap, keyakinan lenyap, kebenaran lenyap. Ini yang paling dasar. Tiga pengertian iblis dari sisi linguistik, tapi itu didukung oleh ayat Al-Quran. Sehingga jangan ikut iblis, nanti akan menyesal, akan sedih, meragukan, ujungnya lenyap. Apa yang lenyap? Yang pertama iman, dia lenyap. Yang kedua, jaminan keselamatan. Kita jadi orang kafir, jadi orang musyrik, jadi orang munafik. Ya, itu lenyap. Harapan untuk kembali ke surga. Sedangkan syaitan, apa tuh syaitan? Nah, ini kita uraikan juga, 3 juga. Saya belum mengubahnya, masih dalam bahasa Arab. Ini, soalnya Pak Uli nanya, langsung saya susun. Untung Uli belum buka, sudah jadi. Kirimkan aja, gitu Uli. Jadi, itu. Nah, ada saya. Yang pertama, syaitan itu dari kata syatona. Akar katanya, syatona. Syatona itu sebenarnya tubah itu. Menjauhkan. Menjauhkan apa? Menjauhkan manusia dari Allah.
menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan yang lurus, dijauhkan, jauh supaya jauh, menjauhkan dari masjid, tubain syaitan itu. Seharusnya mendekat kepada Allah, ini malah jadi jauh, dekat ke masjid, jadi ahli masjid, menjauh, jauh dari kebenaran, jadi kelompok yang menyimpang. Jadi syaitan itu satu artinya tubain, menjauhkan. Begitu, ini ngajinya singkat saja, ambil intinya. Yang kedua, syato. Satu saja ihtaroko, membakar amarah, membangkitkan emosi, membangkitkan kemarahan yang luar biasa. Tidak ada kebenaran, yang ada kemarahan, tersinggung, marah, padahal tidak pokok, tidak utama, tidak prinsip. Gitu, ihtaroko itu membakar marah, membakar emosi yang meluap, padahal hanya karena tersinggung oleh persoalan sepele. Yang ketiga, khofifatul jismi, jasad dengan yang halus. Karena halus, dia bisa waswasa, bisa membisikkan. Alladzi waswisu fi sudur. Waswas itu pembisik, membisikkan. Kenapa dia bisa membisikkan? Karena dia halus. Saking halusnya, dia bisa masuk ke dalam perasaan kita, bisa masuk ke dalam kalbu kita. Padahal ini abu kita di dalam, biasa dia tembus. Kenapa? Karena jasad renik artinya halus, lembut, bisa masuk. Gitu. Demikian hadirin tafsir terhadap surat Al-Baqarah ayat 35. Kembali ke Pak Adam. Salah saya, bukan Pak Adam, tapi Adam jadi ingat Pak Elwin. Siapa nih yang bertanya nih? Saya sendiri. Oh iya. Ya kalau gitu kita lihat ya. Iya, kenapa? Bagi adanya sesuatu pasti bukan mempunyai tujuan, kan? Tujuan morfogi ada itu apa? Oh tadi Syajaratul khuldi atau buah khuldi, kenapa? Manusia itu Pak, salah satu nalurinya ingin tetap langgeng, ingin hulda itu langgeng abadi. Lihat aja, satu periode mau habis, berusaha untuk dua periode mau habis, berusaha terus melanggengkan kekuasaan. Itulah manifestasi pada al-khuldi. Padahal nggak bisa. Itu simbolis tentang manusia punya kecenderungan, punya naluri, punya arus utama untuk terus berada, apalagi dalam nikmat kekuasaan, pokoknya kenikmatan nih, pengen lanjut. Gitu. Jadi kan seneng. Oh, ingin awet muda, coba. Awet muda artinya khalidina, jadi tetap muda. Siapa yang tidak awet muda? Merasa tidak nyaman ketika tiba-tiba keriput, tiba-tiba rambut meninggalkan dunia hitam. Pengennya tetap muda, tetap segar. Itulah spirit. Nah, Adam tergoda dan iblis tahu apa yang dibutuhkan manusia, apa kebutuhan pokok manusia. Makanya hal adilluka ala syajaratil khildi. Bolehkah aku menunjukkan kepada Anda pohon kebahagiaan? Jadi kalau kamu makan, kamu akan tetap muda, tetap berada di surga. Padahal kebalikannya. Itu. Begitu. Ada pertanyaan lain kepada saya, Pak, kalau gitu memang Allah Adam terpeleset nih, ada di dunia ini insiden, kecelakaan. Kita ada di dunia kecelakaan dong. Mestinya kalau Adam tidak tergoda, kita di surga aja. Kita berada di bumi, ini pangkalnya sejarah terpeleset. Katanya, bukan, nggak begitu. Allah memang merencanakan manusia hidup di bumi.
Tapi tidak bisa tiba-tiba manusia harus punya latar, punya alur, punya skenario, punya latar belakang. Allah merencanakan manusia hidup di bumi. Tapi untuk sampai ke bumi, ada latar, ada alur, ada tokoh, ada kontradiktif. Saya menggunakan tentang skenario penyusunan sebuah cerita. Gitu. Di bumi. Sebab kalau tiba-tiba ke bumi, apa alasannya, apa pertimbangannya, apa latar belakangnya, kok tiba-tiba berada di bumi. Tapi kalau ini kan menarik ceritanya. Ada perjuangan. Jadi, gitu. Nah inilah yang membuat Allah itu rasional, Allah itu ilmiah, Allah itu akademik, Allah itu pinter, Allah itu cerdas. Manusia ada sok pinter, padahal tidak tahu apa-apa. Gitu. Jelas? Jadi syaitan itu membisikkan juga itu skenario Allah atau keinginan pribadi. Gimana? Waktu syaitan membisikkan itu, apakah keinginan si syaitan sendiri atau memang sudah skenario dari Allah? Oh, kalau ditanya itu pasti ada hikmah. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu berfungsi. Itu. Jadi Bapak pegangnya ayat yang pokok dulu, yaitu surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua yang engkau ciptakan itu sia-sia. Semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah itu tidak batila, tidak sia-sia. Ada manfaat, ada kegunaan, ada fungsi, ada kebaikan. Gitu. Jadi kalau ditanya, apakah Allah menciptakan setan? Ada manfaatnya? Apakah Allah setan tadi punya ide menggoda manusia, itu skenario Allah atau inisiatif setan? Nggak penting ditanya. Karena yang paling penting, setan sudah punya gagasan. Gitu. Bisa saja kreativitas, karena Allah menciptakan makhluk tidak jadi robot. Menciptakannya dengan beragam kreasi. Salah satunya pinter, cerdas. Setan pinter, saya cerdas. Jadi kalau ingin kecerdasan yang tertinggi, setan, iblis. Cuma dia kesombongan tertinggi. Gitu. Cerdasnya paling atas, sombongnya paling atas. Karena itu untuk kecerdasannya Allah hargai, iblis berada di tempat yang mulia. Tapi untuk kesombongannya Allah tekan. Ya, apakah dia bermanfaat atau tidak? Saya akan kutipnya dengan cerita. Ini sedang kuliah sastra nih. Nah, Pak, di Mesir, ini settingnya Mesir. Ada seorang sastrawan namanya Taufik Al-Hakim. Beliau nulis puisi. Bukan puisi, nulis cerpen, judulnya Pertobatan Iblis. Iblis tobat. Nah, karena di Mesir, si iblis ini bosan jadi iblis. Karena selalu jadi pihak tertuduh. Manusia yang salah, iblis disalahkan. Manusia punya mau, iblis yang ini tergoda iblis, tergoda setan. Padahal manusia yang punya inisiatif. Jadi enak manusia kalau berbuat salah, salahkan saja iblis. Jadi kambing hitam. Nah, iblis bosan. Cerita nih lagi cerita cerpen. Kan di Mesir, iblis datang tuh Pak Rektor Al-Azhar. Untuk apa? Mohon bimbingan, mau tobat, mau berhenti jadi iblis, mau mengembalikan mandat kepada Allah. Saya tidak mau jadi iblis. SK-nya akan dikembalikan. Itu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi kaifa haluk? Wa yatafaddal. Ngomong pakai bahasa Arab lah, bahasa Mesir. Tapi ujung-ujungnya Pak Rektor nanya, Anda siapa? Saya iblis. Kaget Pak Rektor. Jenengan iblis toh? Pada tindak pundi? Tiba-tiba Pak Rektornya pakai bahasa Wonosobo. Oke. Pak Wawana jadi aja. Oke, tuh. Iblis. Tuh, mau apa iblis? Kata iblis, saya mau tobat. Tidak, kata Pak Rektor. Tidak ada iblis tobat. Iblis makhluk sesat. Kata iblis, coba jangan kenceng-kenceng. Dialog lah.
kemukakan. Zaman kenceng-kenceng itu saya juga tahu, sebelum sampean lahir saya sudah lahir. Saya dialognya bukan dengan sampean, dengan leluhur saya, dengan Adam. Itu kata iblis. Jadi lebih tahu saya dong daripada Anda. Anda belum lahir, saya sudah lahir. Saya bermitra bukan dengan Anda, dengan leluhur Anda, Adam. Kata iblis. Kalahkan Pak Rektor. Mendingan Anda cerita jujur. Kenapa saya tidak boleh tobat? Pak Rektor terus terang. Iblis, terus terang saja, kalau kamu tobat, menciptakan pengangguran. Jadi saya menolak Anda tobat, karena kalau iblis tobat, menciptakan, itu kementerian agama tidak diperlukan, Pak. Ngapain ngurus agama? Orangnya iblisnya tobat. Ustaz tidak diperlukan, guru agama nggak diperlukan, narasumber diperlukan, semua nganggur. Karena iblisnya tobat. Jadi Pak Rektor, nah kalau ini rasional, kata iblis. Gitu dong, kalau rektor harus berkualitas jawabannya. Kalau ini saya bisa terima. Jadi Anda menolak tobat, ya, takut terjadi pengangguran. Dan ini krisis bagi kepentingan manusia. Tapi tolong dong, saya mau tobat nih, kata iblis. Kata Pak Rektor sekarang ngasih saran dengan lembut, karena sudah tenang ini Pak Rektornya. Coba kamu, kan dulu kamu punya teman di surga tadi, Malaikat Jibril. Mas Jibril cari. Iblis kan pintar kemana-mana bisa. Kata Mas Jibril, ngapain bis nyari aku? Saya mau minta saran. Saran apa lagi? Udah jelas. Dikit Mas. Maaf nih. Saya mau tobat. Kamu bisa aja. Jangan sama aku hanya petugas. Sana menghadap Allah. Kata Iblis, aku petugas Allah, bukan petugas partai. Itu. Lalu menghadap Allah, barulah Allah berdialog. Iblis, ini dengar nih, kalau ada putih itu eksis kalau ada hitam. Kalau nggak ada hitam, putih itu nggak terlihat. Tidak ada. Putih baru kelihatan putih kalau ada hitam. Benar, kelihatan benar kalau harus ada salah. Lurus, kelihatan lurus harus ada bengkok. Baik, nggak bisa eksis, harus ada buruk. Sehingga, nah, hitam, bengkok, buruk, kamu. Gitu. Kan pakai logika. Ini sebutnya berapa ilmu ini cerpen ini. Panjang kalau dibahas. Ini singkat saja. Nah, gara-gara kamu, cukup banyak orang jadi masuk surga gara-gara kamu, banyak orang baik gara-gara kamu, orang tobat gara-gara kamu, ikhlas, kamu membawa manfaat luar biasa. Gitu. Terjawab sekarang. Gitu. Yang paling penting bukan nyalahkan iblis. Kita ngambil sikap seperti apa berhadapan dengan iblis atas bimbingan Allah, gitu. Jadi kita harus benar menempatkan posisi dalam relasi dengan setan, dengan iblis. Gitu kira-kira. Nanya sedikit. Baik Bapak, jadi kebuka kan kalau diskusinya membumi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitannya dengan kehidupan kita manusia di bumi, laki-laki dan perempuan kan menikah. Nah, bagaimana dengan Adam dan Hawa ini? Apakah seperti itu juga gitu? Apakah ada referensinya gitu? Coba dikeraskan sedikit. Kita kan manusia mungkin kan sudah keras, tapi saya tidak mendengar. Laki-laki dan perempuan kan menikah gitu Pak. Laki-laki dan perempuan? Ya menikah kan. Menikah. Nah, bagaimana dengan Adam dan Hawa ini? Apakah seperti itu juga? Adakah referensinya gitu untuk itu? Pertanyaannya? Ya, apakah ada referensinya Adam dan Hawa ini menikah juga seperti kita gitu? Apakah Adam dan Hawa menikah? Kalau gitu coba kita jelaskan dulu. Ada 4 model penciptaan manusia. Model penciptaan dulu, nanti baru cerita pasangannya. Gitu supaya jelas. Yang pertama model Adam. Model Adam itu tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dia lahir tanpa proses pernikahan, tanpa proses kehamilan, tanpa kelahiran, tanpa ibu yang menyusui. Itu.
Itu model Adam. Dan ini hanya satu model Adam. Kedua, model Siti Hawa, pasangan Adam, lahir dari tulang rusuk kiri laki-laki. Jadi Adam itu diminta tidur, begitu bangun kaget, lah sebelah saya ada pasangan. Nah ini juga hanya emergensi, ini istimewa. Pola seperti ini nggak bisa jadikan regulasi, tidak bisa jadi pola umum, ini istimewa saja. Yang ketiga, model Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Ada seorang wanita yang terhormat, menjaga kehormatannya, berada dalam pengawasan seorang nabi, kan berada dalam pengawasan Nabi Zakaria. Tidak pernah keluar kamar, mengikuti pendidikan yang sangat ketat. Itu katakanlah di pesantren Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu posisinya ketua DKM, masjid bukan Baitul Ura, masjid itu Baitul Masjid, Masya Allah, Baitul Muqaddas, Baitul Baqtis, masih di Yerusalem itu. Jadi ketua DKM itu jabatan tinggi, itu pernah dijabat oleh Nabi Zakaria. Imam tetapnya Pak Imron. Tuh, iya Pak Imron, ayahnya Nabi Siti Maryam. Itu imam tetapnya. Ini juga hanya Siti Maryam saja. Lalu yang keempat, model anak Adam. Model anak Adam itu ciptakan laki-laki, ciptakan pakannya perempuan, lalu mereka ada hasrat, terbagi dua. Ada yang benar orientasi seksualnya, laki-laki senang sama perempuan, itu benar. Ada yang error. Yang error itu laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu orientasinya disorientasi. Itu dulu. Itu menyimpangnya berat. Karena di luar alur. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki, itu umat Nabi Lut, itu disorientasi. Errornya keterlaluan. Lalu yang kedua, laki-laki senang sama perempuan, perempuan sama laki-laki, itu benar orientasi seksualnya. Tapi prosedur salah. Gitu. Gimana yang orientasi benar, prosedur benar, senang sama lawan jenis, tapi melalui jalur pernikahan. Nah, sekarang kalau ditanya, apakah Nabi Adam tidak menikah? Bapak jawab sendiri. Gitu. Allah tidak memberitahu. Tapi kalau itu terjadi di surga. Itu. Syariah ini terjadi di dunia. Kita kalau sudah di surga nggak perlu sholat. Sholat itu sekarang di bumi, di dunia. Itu. Karena nikah itu kan hukum Islam, syariah, berlaku di dunia. Sedangkan ini terjadi di surga, Adam dan Hawa itu. Apa kesimpulannya? Diduga sekehendak Allah untuk menciptakan pasangan. Tapi begitu di bumi, karena mereka turun, boleh jadi di bumi ikut syariat mereka. Jadi siapa yang menikahkan? Allah. Kan Nabi Adam pertama di surga dulu, tapi di bumi. Mereka legendanya turun di tempat yang berjauh, lalu bertemu. Ada yang, ini mitos, belum tentu bukti. Kenapa kota ini disebutkan Jeddah? Jeddah itu artinya jadikan jaddatun, yang artinya nenek. Karena waktu surga cantik. Siti Hawa ketemu di Jeddah, loh kok seperti nenek-nenek, gitu. Ini pengaruh bumi yang membuat kecantikan lenyap, gitu. Tapi ini bukan hadis, bukan apa, jangan dipercaya, ini mitos. Ya kayak gitu-gitu banyak, melimpah. Yang mitos saya baca, yang benar saya baca. Di pesantren itu begitu. Terima kasih. Cukup Pak Adam lagi, Pak Edin. Saya kira sudah cukup waktunya. Ya. Saya sebentar mohon izin, saya buat kesimpulan pendek. Hadirin, dari
kuliah kita hari ini ada poin yang bukan kesimpulan tapi stressing poin ini. Satu, marilah kita memegang kalimat dari Allah, ajaran Allah. Lalu kita berjuang dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, sehingga proses-proses tahapan tadi bisa terlewati, kembali ke surga dengan perjuangan dan atas izin dan bantuan Allah. Saya kira demikian poinnya yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Asep atas penyampaian dan kajian pada hari ini. Mari kita tutup ini doa dari Pak Asep. Iya, saya mengajak doa bersama karena sudah waktunya sudah jam 6.40. Kita sama-sama berdoa dengan baca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.